السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. صلاة الله وسلامه على حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أسعدكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واذكروا قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang menyertai kita, menjadi keutamaan serta fasilitas bagi kita untuk melanjutkan amanah hidup kita. Seraya berharap mudah-mudahan semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita menjadikan kita dan membawa kita menjadi Abdullah abdan syakura, Abdullah abdan salihah, Abdullah abdan ta'i'ah, hamba Allah yang pandai bersyukur, hamba Allah yang senantiasa meningkatkan ketaatan, hamba Allah yang senantiasa beramal baik serta mewujudkan kesalehan diri. Tak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan juga dilimpahkan pada panutan kita, tauladan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikut yang senantiasa mengikuti jejak risalahnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kembali kepada jamaah semua di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah puasa di bulan suci ini. Mari kita perkuat iman dan takwa kita, mari kita perkuat amal saleh kita dalam rangka memaknai dan mengisi mau'idah hasanah dalam kesempatan ini. Salah satu hikmah yang tentu harus kita manfaatkan, harus kita ambil momennya dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah sebagai diyafatullah lil mu'minin, sebagai jamuan Allah bagi orang-orang yang beriman, dan itulah kita di antaranya. Allah telah memanggil kita dengan panggilan yang sangat mulia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka secara spiritual kita segera merespon panggilan Allah dengan sama-sama kita mengucapkan dalam batin kita, Allahumma nastajib. Ya Allah, kami akan merespon panggilan-Mu untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Kita dipanggil oleh Allah sekaligus menjadi martabat mulia bagi kita. Kita dipanggil oleh Allah sekaligus menjadi identitas kita. Kita dipanggil oleh Allah sekaligus diberikan amanah oleh Allah kepada kita, yakni amanah untuk melaksanakan salah satu taklif Allah, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Tentu saja berbicara ibadah puasa banyak aspek yang bisa kita selami, banyak aspek yang bisa kita kaji. Di antaranya saja bahwa Ramadan adalah kesempatan untuk ilaju qaswatil qulub wa jafafir ruh. Ilaju qaswatil qulub wa jafafir ruh, yaitu Ramadan sebagai kesempatan untuk melatih diri kita dalam rangka melakukan terapi terhadap kemungkinan hati kita yang keras, melakukan terapi terhadap kemungkinan jiwa kita yang masih rendah, jiwa kita yang kurang bersemangat
khususnya dalam rangka membangun relasi kuat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah kesempatan melaksanakan ibadah puasa. Dalam ibadah puasa di situ kita secara optimal dan penuh konsentrasi melaksanakan satu ibadah yang ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Hanya Allah yang tahu kita puasa atau tidak. Hanya Allah yang tahu jujur atau tidak kita berpuasa. Hanya Allah yang tahu utuhkah puasa kita atau tidak. Dengan demikian maka ibadah puasa, ibadah siam khususnya merupakan ibadatun sirriyatun lidilalati 'alal 'alaqat bainal insani wa rabbih. Hubungan antara manusia khususnya kita orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, dengan penuh panggilan jiwa kita melaksanakan ibadah ini dengan dilandasi kejujuran kita. Tanpa dilihat oleh siapapun, tanpa dilihat oleh sesama makhluk, tapi kita konsen untuk melaksanakan ibadah. Kita konsen untuk membangun relasi kuat kita, sehingga di situ terjalin adanya potensi kita untuk meningkatkan spiritualitas kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah adalah salah satu kesempatan untuk gidaur ruhi. Ramadan adalah sebagai salah satu nutrisi rohani kita. Ruh kita berasal dari Allah, maka di bulan ini kita dekatkan ruh pada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka siang hari kita melaksanakan siam, malam hari kita melaksanakan qiyam, khususnya salatul tarawih, ditambah dengan amal-amal yang lainnya, tilawatul Quran, al-adkar, ataupun pendekatan-pendekatan diri yang lainnya kepada Allah semua. Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi satu kesatuan yang akumulatif. Dengan melaksanakan siam dan melaksanakan qiyam, maka itu sesungguhnya merupakan riyadah ruhiyah, latihan spiritual kita, sehingga kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan kita laksanakan, maka insya Allah itu menjadi kesempatan yang berharga, menjadi kesempatan yang mulia untuk bisa kita membangun hati yang salim, qalbun salim, bukan qalbun qasin, hati yang keras, untuk membangun jiwa kita, spiritualitas kita yang bangkit, yang hidup, bukan spiritualitas kita yang kering. Kita hidupkan spiritualitas kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir di bulan suci Ramadan ini. Zikir yang utama diantaranya adalah tilawatul Quran. Insya Allah kita semua sudah memulai, bahkan barangkali sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang sudah keluar dari mulut kita. Banyak kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Itu merupakan bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sejalan dengan firman-Nya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu senantiasa memiliki ketenangan hati. Salah satunya adalah karena orang beriman itu tidak sungkan untuk berzikir kepada Allah. Maka dengan banyak berzikir kepada Allah, insya Allah itu menjadi jaminan hati menjadi tentram. Ketika hati menjadi tentram, maka itulah salah satunya pertanda qalbun salim, bukan hati yang keras. Itulah pertanda bahwa spiritualitas kita meningkat. Spiritualitas kita betul-betul dekat dengan pemilik ruh itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang tak kalah pentingnya juga, momen Ramadan adalah kesempatan yang baik bagi kita, yaitu sebagai wahana untuk ilaju danayal akhlak, yaitu untuk menterapi akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang kotor. Pada diri kita terkadang kita didominasi oleh asyahawat, yaitu dorongan-dorongan jelek, keinginan-keinginan jelek. Keinginan-keinginan itu diantaranya terakumulasi ada namanya syahwatul batni, yaitu syahwat perut, ada syahwatul farji, kemudian ada syahwatul ghadabi, bahkan juga ada syahwatul kalam. Jadi ada dorongan-dorongan perut, terkadang orang makan seenaknya, makan semaunya. Bahkan boleh jadi ada yang tidak memperhatikan aspek halal ataupun haramnya, aspek subhat atau tidaknya. Kemudian juga kadang-kadang juga banyak orang yang tidak terkendali dalam hal memenuhi libido seksnya,
memenuhi syahwat farjinya. Demikian pula ada dorongan juga kadang-kadang orang yang tidak terkendali untuk meluapkan marahnya, untuk meluapkan emosi marahnya. Terkadang juga ada orang yang tidak terkendali, ada dorongan-dorongan syahwat berbicara sehingga mengeluarkan tuturan kata, mengeluarkan bunyi-bunyi, mengeluarkan rangkaian kata yang boleh jadi tidak bernilai dan tidak bermakna, atau boleh jadi banyak perkataan yang justru menyakitkan orang lain, banyak perkataan yang justru terhina. Maka di bulan Ramadan ini kita dilatih selama 1 bulan ini untuk bagaimana menahan nazaat syahwiyah, yakni dorongan-dorongan syahwat itu. Syahwatul batni kita kendalikan dengan al-imsak. Al-imsak anil akli wasyurbi wal jima min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kita menahan diri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Meskipun biasanya kita mudah dan enak saja untuk makan dan minum, tapi di bulan Ramadan kita kendalikan untuk dialihkan ke malam hari. Demikian pula suami istri, mohon maaf, di bulan Ramadan juga ditahan dorongannya sehingga menahan untuk melakukan hubungan badan antara suami istri. Maka itu semua adalah dalam rangka ilaj, dalam rangka melatih, yaitu melatih dan mengendalikan dorongan-dorongan syahwat yang jelek. Sehingga di bulan Ramadan mudah-mudahan kita pada akhirnya nanti dengan berbagai hal yang bisa kita upayakan sehingga bisa mengendalikan dorongan-dorongan yang jelek itu, maka akan melahirkan akhlak-akhlak yang baik, akan melahirkan budi pekerti yang baik. Di antaranya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idmanuli sittan min anfusikum adman lakumul jannah, aufu ida wa'antum wa addu ida tumintum wa asdiku ida hadastum wa guddu absarakum wahfadu furujakum wa kaffu aydiyakum. Berikan jaminan bagiku dari diri kalian sehingga aku nanti akan menjamin kalian masuk surga. Kalian akan masuk surga dengan harus menunjukkan jaminan yang bisa dipenuhi. Apa saja yang harus kita lakukan sebagai jaminan kita masuk surga dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, aufu ida wa antum, penuhi janji kalau kalian berjanji. Wa addu ida tumintum, tunaikan amanah jika kalian diberikan amanah. Wa asdiku ida hadastum, jujurlah ketika kalian bertutur kata. Wa guddu absarakum, pejamkan dan tundukkan pandangan-pandangan kalian. Wahfadu furujakum, pelihara dan jagalah farji-farji atau kelamin kalian. Wa kuffu aydiyakum, dan tahanlah tangan-tangan kalian dari aktivitas, dari upaya-upaya yang tidak baik. Itu semua insya Allah di bulan Ramadan kita akan dilatih, sehingga kita dilatih untuk jujur. Kita dilatih untuk memilih dan memilah tutur kata. Kita dilatih untuk memejamkan pandangan kita, dalam arti mengendalikan pandangan kita dari hal-hal yang tidak semestinya. Kita pun dilatih untuk mengendalikan dorongan-dorongan yang muncul dari dorongan kelamin kita. Kita kendalikan untuk lebih taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tangan-tangan kita yang terkadang tangan kita jahil, terkadang tangan kita tidak terkendali. Di bulan Ramadan kita kendalikan karena semata-mata kita sedang konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya bahwa Ramadan sebagai diafatullah bagi kita yang sayang kalau kita tidak manfaatkan, karena begitu banyak hikmah yang bisa kita raih, begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam rangka meningkatkan diri kita, dalam rangka lebih memartabatkan diri kita menjadi insan-insan muttaqin. Maka dalam hal ini khatib menyampaikan sebuah syair yang patut kita camkan berkaitan dengan Ramadan ini. Atakum Ramadan mazra'atul ibad litatwiril qulubi minal fasad, fa'addi huquqahu qawlan wa fi'la wajaduka fattakhidhu lil ma'ad, waman zar'al hububa wa ma saqaha fayusbihu nadiman yawmal hasad,
Ramadan telah datang sebagai ladang yang mulia bagi para hamba untuk mensucikan hati dan jiwa dari kerusakan. Tunaikan segala hak Ramadan baik melalui ucapan dan perbuatan, karena itu akan menjadi bekalmu di hari pembalasan dan hari kita kembali kepadanya. Barang siapa yang telah menanamkan benih-benih baik di bulan Ramadan ini, namun tidak disiram dengan baik, tidak dimanfaatkan dengan baik, maka sungguh itu akan menjadi penyesalan tatkala kita akan menuai hasil dari Ramadan ini. Ramadan bisa lewat, sayang kalau kita tidak bisa menuai hasil dari Ramadan ini. Maka benih-benih Ramadan yang sudah Allah titipkan kepada kita, kita manfaatkan dan kita siram dengan segala amal baik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga khususnya kita mendapatkan keberkahan di Ramadan dengan senantiasa diberikan kemampuan untuk menjalaninya dengan berbagai amal yang baik. Hadanallahu wa iyyakum, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyama syahra Ramadan. Salatullah wa salamuhu ala khairil basari wal insan Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu ila kafatil alam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita akhiri majelis kita dan renungan kita dengan sama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukra 'ala al-afiyah wa la ghina 'anil nas. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ibadatina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.